Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, Jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan yang baru untuk sama-sama belajar. Namun sebelum kita mulai belajar di hari ini, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari yang indah ini. Satu hari lagi Engkau berikan bagi setiap kami untuk sama-sama belajar, untuk lebih lagi mengenal Engkau ya Bapa. Saat ini izinkan setiap kami untuk menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Ini bentuk rasa syukur kami, ini bentuk kami untuk menyerahkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, ini pujian penyembahan kami. Amin. Kuserahkan hidupku ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Sama-sama kita naikkan lagu ini di hadapan Tuhan. Ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tak ada yang ku pertahankan, semuanya ku lepaskan. Bentuklah hati ini seperti hati-Mu. Hanya satu yang menjadi seperti-Mu. Ku mau hidup seperti-Mu. Ku mau berkata seperti-Mu. Ku mau berpikir seperti-Mu. Ku mau sempurna seperti-Mu Yesus. Ku serahkan hidupku ya Bapa dalam tangan-Mu. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan, ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tak ada yang ku pertahankan, semuanya ku lepaskan. Bentuklah hati ini, bentuklah hati ini seperti Engkau, seperti hati-Mu. Hanya satu ya Bapa, hanya satu yang ku minta, menjadi seperti-Mu. Katakan, ku mau hidup seperti-Mu. Ku mau berkata seperti-Mu. Ku mau berpikir seperti-Mu. Ku mau sempurna. Ku mau
sepertimu Yesus, memiliki hatimu, memiliki hatimu. Itu yang kami mau ya Bapa, itu yang ku mau. Hidup seperti dirimu ya Tuhanku. Katakan sama-sama, ku mau hidup sepertimu, ku mau berkata sepertimu, ku mau berpikir sepertimu, ku mau sempurna, ku mau hidup sepertimu, ku mau berkata sepertimu, ku mau berpikir sepertimu, ku mau sempurna, ku mau sempurna, ku mau sempurna, ku mau sempurna sepertimu Yesus. Kami mau sempurna ya Bapa, kami mau hidup kudus tak bercela. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa aku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, ya Tuhan, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa aku Tuhan dalam perjuanganmu. Katakan, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa aku Tuhan dalam perjuanganmu. Ini janji kami Tuhan, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa aku Tuhan dalam perjuanganmu, bahwa aku Tuhan dalam perjuanganmu, bahwa aku Tuhan dalam perjuanganmu. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan peribadatan tengah minggu di GSKI Rehoboth, Kelapa Gading.
Namun sebelum pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan, mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas momen yang penting bagi kami. Masih mendapat kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami, ya Tuhan Allah semesta alam. Mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk mempraktikkan setiap kebenaran firman-Mu dalam kenyataan hidup sehari-hari. Oleh karenanya ya Tuhan, mohon anugerah-Mu. Pakailah mulut lidah hamba-Mu sebagai saluran berkat di mana pernyataan-pernyataan Tuhan disampaikan. Mohon anugerah Tuhan atas ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita banyak menemukan cerita dalam berita Alkitab, khususnya yang terdapat dalam Injil Sinoptik, di mana Tuhan Yesus melakukan satu kegiatan yang paling Ia sukai. Salah satu kegiatan yang paling Tuhan sering lakukan. Dalam Injil Sinoptik itu, kita akan menemukan kegiatan yang digemari oleh Tuhan Yesus adalah Ia berinteraksi dengan Bapa. Tuhan Yesus suka berdoa, berinteraksi dengan Bapa. Satu ketika Tuhan berdoa seorang diri. Namun ada kalanya Tuhan juga mengajak murid-muridnya juga untuk berdoa bersamanya. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan salah satu interaksi yang Tuhan Yesus lakukan dalam kegiatan berdoa ini. Bapak Ibu dapat menemukan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal ke-17. Perikop ini menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus berinteraksi dengan Bapa di dalam doa. Bagaimana Tuhan Yesus berinteraksi dengan Bapa di dalam doa, khusus berdoa untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus berinteraksi dengan Bapa, khusus mendoakan bagi murid-murid yang selama ini mendampingi pelayanan Tuhan Yesus. Salah satu bunyi ayat yang ingin disampaikan pada kesempatan pemberitaan firman Tuhan ini terdapat dalam ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku. Kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kata mereka dalam ayat ini
menunjuk kepada murid-murid Tuhan Yesus yang telah mendampingi pelayanan beliau. Jadi pada satu kesempatan Tuhan Yesus berinteraksi dengan Bapa di dalam doa, kalimat ini yang beliau sampaikan. Tuhan Yesus benar-benar ingin supaya di mana Tuhan Yesus ada, murid-muridnya juga ada bersamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, interaksi Tuhan Yesus kepada Bapa dalam doa ini, khususnya pada ayat ke-24 ini, bukan permintaan doa yang disampaikan dalam kalimat-kalimat yang sekadar. Pernyataan permintaan Tuhan Yesus kepada Bapa, untuk murid-muridnya bukan permintaan yang naif. Atau pernyataan doa yang retorika semata. Namun Tuhan Yesus benar-benar menyampaikan permintaan ini kepada Bapa khusus untuk murid-murid yang selama ini menemani pelayanannya. Permintaan doa yang serius. Permintaan doa yang tidak main-main. Permintaan doa yang menjadi harapan agar murid-murid yang mendampingi selama ini dalam pelayanannya juga ada bersama-sama di mana Tuhan Yesus akan berada nanti. Tuhan Yesus benar-benar ingin murid-murid yang selama ini mendampingi pelayanannya, mereka dapat memandang kemuliaan yang Tuhan Yesus miliki. Sekali lagi, permintaan ini bukanlah permintaan yang main-main, namun permintaan yang serius kepada Bapa, khusus kepada murid-muridnya. Permintaan yang disampaikan dalam kesungguhan. Permintaan Tuhan Yesus kepada Bapa untuk murid-muridnya dalam kerinduan yang mendalam. Dan kalimat doa ini pun diarahkan ketika Tuhan Yesus sebelum masuk dalam proses kematiannya di kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus benar-benar ingin dan mau dimanapun ia berada, murid-muridnya juga ada di sana. Namun perlu dipertanyakan, apakah murid-murid Tuhan Yesus ini memiliki spirit gairah, semangat yang sama seperti Tuhan Yesus? Apakah murid-muridnya menyadari bahwa tempat di mana mereka berpijak bukanlah tempat yang ideal? Apakah murid-murid memiliki spirit semangat, harapan, kerinduan yang sama seperti yang Tuhan Yesus miliki? Ini tentunya menjadi tanda tanya besar. Ini tentunya menjadi tanda tanya yang harus diklarifikasi. Bapak Ibu, tentunya yang dimaksud dengan berada atau tempat ini bukan ditujukan kepada dunia yang fana. Aku mau di mana aku berada, ini bukan ditujukan kepada dunia yang fana sementara ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyatakan aku ingin di mana aku berada, berada yang dimaksud diarahkan kepada langit baru dan bumi yang baru. Nah, di sini perlu dipertanyakan, apakah murid-murid ini menangkap berada yang Tuhan Yesus maksudkan? Surga di mana penyataan kemuliaan Tuhan Yesus digenapi.
Nah ini kalau sampai murid-muridnya tidak menangkap, sungguh sangat disayangkan. Jangan-jangan murid-murid berkata bahwa Tuhan Yesus tetap berada di dalam dunia dan membangun kerajaan. Dan murid-muridnya berharap Tuhan Yesus membangun kerajaan dan mereka menjadi punggawa-punggawa kerajaan dunia itu. Padahal tempat yang dimaksud adalah dunia yang tanpa cacat, spotless. Dunia yang tak bercacat. Dunia yang kudus, dunia yang ideal, langit dan bumi yang baru. Sekali lagi tempat yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah surga. Di mana penyataan kemuliaan Tuhan Yesus digenapi. Dan Tuhan Yesus benar-benar berdoa agar murid-muridnya dapat memandang keagungan guru agung yang selama ini mereka temani pelayanannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, janganlah tergesa-gesa untuk menyematkan kalimat firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat ke-24 kepada kita sendiri. Jangan cepat-cepat menggantikan bahwa kata mereka itu adalah kita sendiri. Tentunya perlu klarifikasi yang lebih dalam, apakah yang dimaksud dengan mereka atau murid-muridnya berkenaan dengan kita. Apakah kata mereka itu dapat digantikan dengan aku? Apakah kata mereka itu dapat digantikan dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Tentunya menjadi pergumulan yang lain. Alkitab mencatat bahwa 2000 tahun yang lalu, guru agung di mana murid-muridnya layani ini siap untuk masuk dalam kematian. Tuhan Yesus yang mereka dampingi pelayanannya ini siap masuk dalam penderitaan. Tuhan Yesus yang tidak bersalah ini harus mati disalibkan. Setelah doa, Tuhan Yesus dinaikkan kepada Bapa, kepada murid-muridnya. Dalam bagian-bagian selanjutnya, kita dapat menemukan imam-imam kepala. Malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Imam-imam kepala ini dan seluruh mahkamah agama menginginkan agar Tuhan Yesus dapat dihukum mati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lihatlah perbedaan yang cukup besar di sini. Tuhan Yesus berdoa berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya, di mana aku ada, aku pun mereka berada bersama-sama dengan aku. Tapi kenyataan membuktikan hal yang lain. Tuhan Yesus menjanjikan tempat yang abadi. Namun harus berhadapan dengan kenyataan yang menyakitkan. Imam-imam kepala mahkamah agama mencari kesaksian palsu untuk menghukum mati Tuhan Yesus. Saudaraku, imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama ini mencari kesalahan Tuhan Yesus. Mencari-cari dengan mengangkat saksi-saksi palsu. Tetapi kesaksiannya jauh dari kebenaran karena ada kepentingan untuk menghukum mati Tuhan Yesus ini. Nampaknya Tuhan Yesus tidak didapati seperti yang disaksikan oleh saksi-saksi palsu ini. Tuduhan demi tuduhan disampaikan, tetapi tidak didapati kesalahan apapun dalam diri Tuhan Yesus ini.
Inilah salah satu fragmen yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika ia masuk dalam proyek penyelamatan manusia. Saudaraku, jika engkau mengalami hal ini, cari-cari kesalahannya, atau bahkan dicari-cari kekeliruannya. Asalkan engkau benar, bersih, suci, tak bersalah tentunya. Dengan catatan kita didapati bersih dan tidak bersalah tentunya. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu mengalami hal ini. Tuhan Yesus yang tidak bersalah saja dicari-cari kekeliruannya. Tuhan Yesus yang tidak melakukan kekeliruan saja dicari-cari kelemahannya. Apalagi manusia yang tidak kurang hilaf dan salahnya. Perjalanan riwayat hidup kita masing-masing. Saya menduga kita semua memiliki catatan kelam. Kita memiliki pengalaman yang rusak. Syukur kepada Tuhan. Kita masih ada saat ini, artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melukis kembali kanvas hidup kita dengan benar. Jangankan manusia, Tuhan Yesus yang tidak bersalah saja dicari-cari kelemahannya, dicari-cari kesalahannya. Dicari-cari kekeliruannya. Apalagi kita manusia yang tidak kurang hilaf dan salahnya. Pasti ketemu, saudaraku. Pasti ketemu. Jika dicari atau ditelisik secara detail dan mendalam, maka kesalahanmu, kesalahanku, kekuranganmu, kekuranganku, kelemahanmu, kelemahan kita semua pasti akan mengemuka. Pasti saudaraku. Pasti saudaraku. Tahun-tahun yang lewat kita banyak melakukan kesalahan. Kita banyak melakukan kekeliruan. Kita tidak menafikan bahwa kita pernah bersalah. Kita tidak pernah mau menolak bahwa kita juga pernah melakukan kekeliruan. Namun sekali lagi puji Tuhan kalau kita ada sampai hari ini. Sekali lagi kita ingin sekali lagi mendapat kesempatan untuk melukis gambar hidup kita di kanvas yang baru yang Tuhan Yesus berikan. Siapa manusia yang tidak didapati dosa yang pernah ia lakukan? Manusia mana yang tidak memiliki kesalahan atau pelanggaran di hari-hari lalu masa hidupnya? Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selama kita jujur kepada Tuhan. Selama kita mengakui kesalahan pelanggaran dosa yang kita lakukan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaikinya. Judul khotbah pada kesempatan ini adalah dinantikan Tuhan. Dinantikan Tuhan. Nah, saudaraku, pertanyaan penting, apakah saudara dan saya adalah sosok manusia yang mana Tuhan Yesus nantikan kehadirannya? Sekali lagi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu adalah sosok di mana Tuhan Yesus ingin di mana ia berada, Bapak Ibu juga berada bersamanya? Sosok manusia seperti apa yang layak, yang pantas untuk bersanding dengan beliau? Manusia seperti apa, sosok manusia seperti apa yang layak untuk naik ke gunung kudusnya Tuhan? Oleh karenanya tema khotbah ini adalah dinantikan Tuhan. Saudaraku, seperti yang kita ketahui dalam berita Alkitab, Tuhan Yesus diolok, dihina, direndahkan.
akhirnya disalibkan. Tuhan dieksekusi mati karena tidak ada kesalahan dalam dirinya. Tuhan Yesus dieksekusi mati untuk proyek keselamatan engkau dan aku. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti domba keluh yang dibawa ke pembantaian. Tuhan Yesus taat. Bahkan taat sampai mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengingat salah satu berita surat kabar nasional di Indonesia yang mengulas tentang penjara bawah tanah yang baru-baru ini cukup viral. Penjara bawah tanah yang super high risk, very strictly, very sterile, bersih. Itu berada di Karanganyar di Pulau Nusa Kambangan. Tentunya berita ini yang berkaitan dengan hukuman mati masih menjadi kontroversi di Indonesia. Saya membaca dalam berita itu bagaimana ruangan yang ada itu disiapkan untuk ditempati para narapidana yang siap untuk dihukum mati. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana suasana hati mereka pada saat mereka berada di ruangan itu untuk menunggu eksekusi mati. Tuhan Yesus mengalami hal demikian. Tuhan Yesus tidak bersalah. Tidak didapati dosa, pelanggaran, kekeliruan yang beliau lakukan. Tetapi ia rela dieksekusi mati. Namun, dalam Injil Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Di tengah-tengah hinaan, hukuman, penderitaan yang mematikan, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus akhirnya mati setelah mengalami rangkaian hukuman yang paling keji yang pernah terjadi di dunia ini. Kematiannya menunjukkan bahwa ia juga adalah 100% manusia dan 100% Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini merupakan sandiwara atau setting semata, Bapak Ibu harus menentukan satu pilihan bahwa ini pernah terjadi untuk keselamatan engkau dan aku. Kematiannya membuktikan bahwa ia juga manusia seperti kita. Namun karena ketaatan kepada Bapa, ia dibangkitkan pada hari ketiga dari kematiannya. Dan setelah beberapa kali menemui murid-muridnya, ia terangkat ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Inilah tempat yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam doa kepada Bapa untuk murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus beberapa kali menemui murid-muridnya pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus naik ke surga. Ke surga ada arah yang dituju. Ada tempat yang dituju, yakni surga, di mana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Inilah tempat, inilah berada yang dimaksudkan dalam pembacaan Alkitab ayat awal kita tadi. Saudaraku, Tuhan Yesus harus mengalami, Tuhan Yesus harus melewati serangkaian kejadian yang luar biasa, mematikan.
dan mengagumkan. Mengapa saya sebut mengagumkan? Karena ini proyek untuk keselamatan seantero manusia. Bukankah ini mengagumkan? Bukanlah kematian yang sia-sia. Bukanlah kematian yang tanpa tujuan. Tapi Tuhan Yesus rela menjalani dan mengalami serangkaian peristiwa kejadian tersebut agar manusia beroleh kesempatan untuk diselamatkan. Agar ia dapat menyelamatkan manusia dan mempersiapkan tempat untuk murid-muridnya. Inilah yang dimaksud dalam pembacaan ayat tadi. Tuhan Yesus ingin di mana ia berada, murid-muridnya juga berada. Nah, disinilah Tuhan Yesus menyediakan tempat surga mulia bagi murid-murid yang dikasihinya. Dan dengan catatan juga ditujukan kepada orang-orang yang mengasihinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan Yesus saat ini ada di dalam kerajaan surga. Dan ia sungguh-sungguh menantikan kepulangan orang-orang yang dikasihinya. Dan menantikan orang-orang yang tentu mengasihinya. Ini kata pulang ini menjadi bagus ya. Kata pulang ini menjadi bagus ya. Jadi kalau kita dengar berita duka cita bahwa telah berpulang Bapak A atau Ibu B begitu ya. Kata pulang ini menjadi baik. Apa baiknya? Sejatinya orang-orang yang mati di dalam Tuhan dan mengakhiri hidupnya di muka bumi ini bukan dinyatakan sebagai kepergian. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang-orang yang akhir hidupnya di bumi berakhir, itu bukan dinyatakan sebagai kepergian, tetapi kepulangan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan satu kali akan pulang ke rumah yang ideal. Dengan pernyataan ini ingin disampaikan bahwa dunia kita hari ini bukanlah tempat yang ideal. Dunia yang sementara penuh dengan derita, nestapa, dan berbagai prahara kehidupan yang tak kunjung henti. Dunia yang tidak ideal bagi murid-murid, orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir ditambah dengan rangkaian turunan dari COVID-19 ini. Dari Delta, sekarang Omikron, terus akan bertambah. Pemanasan bumi, cuaca yang ekstrim, bertambah dengan bencana-bencana lain akan terus mengiringi bumi ini sampai akhir. Oleh karenanya, orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan, satu kali kita akan pulang bersama. Apakah Bapak Ibu menantikan saat atau momen kepulangan kita tersebut? Namun pastikan ketika kita pulang, kita didapati hidup tak bercela. Kita harus memastikan ketika momentum tersebut datang dalam hidup kita. Kita pastikan kita bersih, sebersih-bersihnya. Agar kita dipandang layak, agar kita dipandang pantas untuk masuk dalam kerajaannya. Dunia bukan rumahku. Dunia bukan rumah kita. Rumah kita, langit baru dan bumi baru. Tempat itulah yang kita nantikan. Saudaraku, ada secuplik kisah pengalaman pelayanan kedukaan yang saya alami. Biasanya di tempat pemakaman umum yang cukup mahal tentunya, yang cukup mahal. Itu biasanya di pintu gerbangnya ada spanduk. Ya,
ada spanduk. Selamat datang tua bapak ibu ini yang dalam memasuki tempat pemakaman umum A misalnya. Selamat datang gitu ya. Pada saat saya membaca tulisan selamat datang itu, saya berpikir, itu tulisan buat siapa? Tulisan selamat datang kepada bapak ibu almarhum ini dan itu ditujukan kepada siapa? Lah, yang sudah meninggal pasti tidak tahu tulisan itu. Pasti dia tidak dapat membaca tulisan itu. Namun pemikiran saya selanjutnya adalah begini. Jangan sampai ketika kita tutup mata. Jangan sampai ketika waktu hidup kita di bumi berakhir. Kita tidak menemukan selamat datang di kerajaan Tuhan. Kita mencari-cari di mana spanduk selamat datang buatku. Jangan sampai kita diucapkan selamat datang di pemakaman umum yang super mahal tersebut. Tapi kita tidak menemukan spanduk selamat datang di kerajaan Tuhan. Waduh. Ini malang di atas kemalangan Bapak Ibu. Walaupun tempat kuburan kita nanti adalah tempat yang sederhana. Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Kalau pada saat kita tutup mata, kita menemukan spanduk selamat datang di dalam kerajaan surga, itu jauh lebih bermakna Bapak Ibu. Inilah perjuangan kita. Itulah perjuangan satu-satunya manusia atau orang percaya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup berkenan selama kita masih memiliki waktu dan kesempatan. Saudaraku, saya mengulang kembali pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu adalah sosok manusia yang dinanti kehadirannya oleh Tuhan Yesus di surga kekalnya? Kira-kira sosok manusia seperti apa yang layak, yang pantas bertemu dengan Tuhan Yesus di keabadiannya? Ini pertanyaan penting yang harus menjadi pemikiran mendalam kita. Mari kita terbuka dengan jujur melihat keadaan diri kita. Apakah kita benar-benar sudah menjadi sosok yang pantas, yang layak untuk masuk ke dalam kerajaannya? Apakah perkataan Tuhan Yesus yang berkata, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku." Apakah mereka ini yang dimaksud adalah Bapak Ibu sekalian? Mari kita terbuka dengan jujur melihat keadaan diri. Bagaimana keadaan kita saat ini? Sosok manusia seperti apa yang dinantikan kehadirannya oleh Tuhan di kekalannya nanti? Sosok manusia seperti apa yang pantas yang kehadirannya dinantikan Tuhan di kekalan? Sederhana jawabannya, namun tidak sesederhana implementasinya. Sosok manusia yang layak dan pantas untuk masuk dalam kerajaannya nanti adalah manusia yang memiliki perilaku seperti perilakunya Tuhan Yesus selama ia masih hidup di dunia ini. Manusia harus membangun. Kita orang-orang percaya harus mengusahakan perilaku karakter Tuhan Yesus terimplementasi, tercermin dalam kehidupan kita. Kapan saatnya? Saat inilah saat yang tepat untuk kita copy paste perilaku Tuhan dalam hidup kita. Mencontek perilaku Tuhan menjadi perilaku hidup kita. Selama masih ada nafas di dalam dada, itulah kesempatanmu, itulah kesempatanku, itulah kesempatan kita semua untuk membangun manusia ilahi dari hari ke hari. Saudaraku, masa ini, waktu ini
adalah kesempatan satu-satunya untuk membangun perilaku seperti Kristus dan tidak ada kesempatan lainnya. Kita tidak tahu apakah 1-2 minggu, 1-2 bulan, tahun depan kita masih ada atau tidak. Oleh karenanya, waktu ini adalah waktu terbaik. Saat ini adalah saat terbaik kita membangun persahabatan dengan Tuhan. Dengan berperilaku seperti anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya, betapa penting dan genting waktu sisa yang kita miliki saat ini. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu merasakan kegentaran, kegentingan waktu yang terbatas yang kita miliki saat ini. Jangan coba-coba untuk membelakangi Tuhan dengan serangkaian perilaku kita yang jauh dari kebenaran. Saya ulang kembali kalimat penting ini. Bukan hanya ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ditujukan kepada saya juga. Jangan membelakangi Tuhan dengan serangkaian perilaku yang jauh dari kebenaran. Jika kita melakukan pelanggaran, jika kita didapati masih menemukan kesalahan dan masih menemukan cacat-cacat karakter dosa dalam hidup kita saat ini, mari gunakan waktu tersisa, waktu terbatas ini untuk memperbaiki keadaan itu. Jangan pernah membuang kesempatan satu-satunya. Jangan pernah membuang kesempatan waktu satu-satunya ini untuk masuk ke tempat di mana Tuhan Yesus berada saat ini. Bapak Ibu, setiap saat, setiap waktu dapat menjadi kesempatan kita yang terakhir. Setiap saat, setiap waktu dapat menjadi kesempatan hidup kita yang terakhir, saudaraku. Oleh karenanya betapa kita bersyukur dengan kehidupan yang mengagumkan ini. Di mana 70 tahun hidup kita didapati berkenan kepada Tuhan. Kita tahu kalau kita berdusta. Kita tahu kalau kita berbohong. Kita juga tahu kalau kita mengucapkan kata-kata fitnah. Bahwa itu salah. Tetapi kita masih sering melakukan hal yang salah itu. Bagaimana lihat kodrat manusia yang begitu mengikat kuat dalam hidup kita. Inilah perjuangan kita. Untuk menjadi sosok yang dinantikan oleh Tuhan. Tanpa perjuangan tidak akan pernah mungkin sosok manusia ini menjadi manusia yang dinantikan oleh Tuhan. Oleh karena itu berjuanglah. Berjuanglah. Inilah kodrat manusia. Sinful nature. Kodrat dosa. Di mana manusia dosa semata perilakunya. Inilah yang harus diperangi oleh anak-anak Tuhan. Jika ada gagasan, ada ide, ada keinginan dalam pikiran untuk melakukan berbagai pelanggaran. Dan kita tahu itu, matikan sejak dini. Kita tahu kalau kita salah, saudaraku. Nurani yang bersih akan menangkap sinyal kesalahan itu. Pelanggaran dosa sekecil apapun. Jika engkau menemukan itu, matikan segera. Lagu yang dibawa pada awal ibadah ini sangat-sangat berelasi dengan khotbah ini. Ku mau sepertimu, berkata, berlaku, dan berpikir seperti Tuhan Yesus. Bahkan sempurna seperti Tuhan Yesus. Lagu kedua, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia, ajarku berpikir seperti Tuhan Yesus. Narasi-narasi lagu yang luar biasa. Tanpa gagap kita menyanyikan, tanpa false. Tapi tanyakan dengan serius dalam hidupmu, dengan hidupku. Betulkah engkau mau seperti Tuhan Yesus dalam berkata, berbuat, dan berpikir?
Apakah kalimat lagu ku bersedia hidup kudus tak bercela ini hanya sekedar kalimat retorika semata? Apakah benar-benar Bapak Ibu, kita semua benar-benar berkomitmen untuk hidup kudus tak bercela, tidak mencintai dunia? Bapak Ibulah yang menjadi penanggung jawab atas setiap kata-kata yang kita ucapkan. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Jika di saat engkau dapat berbuat baik di tengah ketidakbaikan. Jadi kalau engkau berbuat baik kepada orang baik itu biasa. Tetapi kalau engkau mampu dan mau berbuat baik di tengah ketidakbaikan, ini baru punya nilai. Engkau berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu, engkau tetap berbuat baik, itu punya nilai. Lakukan sesegera mungkin hal demikian. Jika engkau teringat kesalahan orang lain kepadamu, orang lain berbuat salah kepadamu, segeralah untuk melepaskan maaf. Segeralah untuk melupakan. Engkau tidak sedang berurusan dengan orang yang melukaimu, tidak. Engkau sedang berurusan dengan Allah semesta alam, pemilik firman itu. Di mana engkau sedang mengusahakan kelayakan, kepantasan untuk masuk dalam kerajaan surga. Ini urusanmu, urusanku, urusan kita bersama. Jika engkau berbuat salah kepada orang lain, ingatlah. Segeralah datang untuk menyampaikan permohonan maaf. Jika engkau dapat menghindari dosa, menghindari kesalahan, menghindari pelanggaran, maka janganlah berlambat untuk segera menjauhinya. Jangan menutup kesalahan dengan berbuat salah lainnya. Jangan menutup dosa dengan melakukan dosa lainnya. Jangan menutupi pelanggaran dengan pelanggaran lainnya. Dengan berbagai argumentasi, diplomasi untuk mempertahankan diri. Dijauhkan kita daripada perilaku demikian. Saudaraku, saat ini adalah kesempatan kita satu-satunya untuk membangun manusia ilahi demi terjalinnya persahabatan dengan Tuhan. Saat ini juga mungkin kesempatan kita yang terakhir untuk berbuat baik. Saat ini mungkin juga menjadi kesempatan terakhir kita untuk berkenan kepada Allah. Oleh karenanya, jangan pernah menyia-nyiakan untuk tetap berbuat baik di tengah ketidakbaikan. Berbuat kasih ketika disakiti. Mendoakan ketika engkau dimusuhi. Dan tetap memberkati ketika engkau dilukai. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati. Jika kita berlaku demikian, kita tidak akan pernah menyesal. Ketika hidup kita berakhir di dunia ini, Tuhan dapat hidup kita dalam keadaan bersih, tak bercacat, tak bercela. Inilah sosok manusia, inilah perilaku manusia yang dinanti kehadirannya dikekalan oleh Tuhan Yesus. Manusia yang hari bertambah hari menjadi sekarakter dengan Tuhan. Inilah sosok manusia yang benar-benar dinantikan kehadirannya oleh Tuhan Yesus di surga nanti. Inilah sosok manusia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, aku mau di mana aku berada, engkau juga bersama-sama dengan aku. Teruslah berjuang, saudaraku. Teruslah berjuang, Bapak Ibu yang saya hormati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, waktu ini dapat menjadi waktu yang terakhir buat kami. Oleh karenanya ajar kami untuk benar-benar menyadari keadaan kami dan berusaha untuk terus memperbaikinya. Kami mohon maaf, kami mohon ampun atas segala perilaku kami yang salah kepadamu. Juga kepada sesama kami manusia. Kami mohon dimaafkan dan kami bertekad untuk melukis kembali kanvas hidup kami dengan baik. Namamu dipuji, namamu dimuliakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.